Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. Kalau kita dari sebagai DPC ya, yang di wilayah itu intinya harus fatsun dengan perintah dari DPP. Nah, itu awal dari kita mencari sosoknya dulu. Baik keputusan apapun itu kita dari atas, dari DPP. Nah, di situ kita sudah melakukan beberapa rekrutmen dari beberapa cakada dan kita melakukan UKK dan itu pun di ranahnya DPP juga. Kita mencari calonnya dulu, tapi itu melalui DPP karena UKK itu prosedurnya tetap melalui DPP ya. Kita hanya penjaringan aja untuk mencari calon. Jadi setelah DPP melakukan UKK, nanti akan muncul dari hasil UKK itu calon yang memang dikira mampu untuk mewakili rekom surat tugas yang akan disampaikan ke calon itu untuk DPC Kota Bogor. Di mana dari hasil rekom itu, jadi kita akan berkomunikasi dengan si calon yang sudah ditentukan oleh DPP dan kita membantu si calon itu untuk melakukan konsolidasi. Dari situ kan kita bisa tahu kapasitas calon itu bagaimana setelah kita membantu beliau untuk turun ke wilayah. Jadi bagaimana dia komunikasinya dengan DPC 12 calon itu sudah dipanggil semuanya dan sudah melakukan UKK sesuai dengan prosedur dari pilkada. Kalau kita hanya sesuai dengan prosedur Deks Pilkada aja. Jadi kita hanya mengajukan calon-calon yang mendaftar ke kita melalui ke DPC langsung atau melalui online Sikada dari DPP. Semua itu dipanggil itu. Yang penting itu program untuk ke depan bagaimana untuk Kota Bogor dan juga komitmen si Cakada ini. Cakada itu calon kepala daerah yang sudah mendaftar ke setiap DPC atau melalui online Sikada dari DPP. Ini rekom tugas pertama gitu kan. Baru nanti fix dengan adanya SK turun itu setelah berpasangan. Kan masih dinamis ya ini. Karena dari surat rekom itu ada beberapa tugas yang harus dilakukan si Dr. Raindra. Insya Allah mudah-mudahan akan terus dimudahkan ya. Dan ini kan masih sebulan lagi, semua dinamis gitu kan. Ya kalau seumpamanya si calon agak tidak komitmen dengan kesepakatan atau tidak respon dengan partai. Nah dari surat tugas itu kan ada sudah poin-poin yang harus dilakukan Cakada. Kalau dari beberapa poin itu tidak dilaksanakan, ya kemungkinan ya semua masih dinamis gitu. Tapi kan semua sudah dilakukan oleh dokter. Dari yang pertama itu mencari tambahan, karena kita kan kursinya 4, kan harus ada 10 kursi. Dan itu sudah dilakukan dokter dengan komunikasi dengan partai-partai lain. Dan yang kedua, konsolidasi dari tingkat kota sampai tingkat ranting pengurus DPC PKB Kota Bogor. Dan yang keempat itu melakukan survei. Alhamdulillah survei dokter kan lumayan. Alhamdulillah kita kan juga kemarin sudah melakukan koalisi deklarasi untuk koalisi pilkada dengan Gerindra. Mudah-mudahan kalau keluar satu nama yang sama, ya itu udah satu ya kan. Nah dan juga kemarin kita juga melakukan deklarasi untuk fraksi. Mudah-mudahan dengan P3
fraksi Aswaja. Mudah-mudahan bisa bergabung juga. Kita sudah melakukan komunikasi ya dengan beberapa partai juga. Selain Pak Dokter melakukan komunikasi secara internalnya dia, kita pun sebagai partai juga berkomunikasi dengan beberapa partai teman-teman kami gitu. Kan dokter sudah mengantongi 2 rekom PDIP. Sudah cukup sebenarnya. Tapi kita kan ingin merangkul ya. Karena sesuatu itu lebih mudah kalau kita sama-sama bareng-bareng lah gitu ya untuk ikut kontestasi ini, karena semuanya itu kan ada di masyarakat ya. Di masyarakat itu kan berwarna-warni gitu kan. Kalau kita menyamakan persepsi kita dengan semua warna ini, kenapa tidak? Kan lebih keinginan kita bisa tercapai kan gitu untuk mencari sosok itu. Kita bergabung dengan P3 itu menjadi fraksi Aswaja. Kalau kita pingin sih bisa satu fraksi. Memang sih masyarakat itu, apalagi yang agak kalangan elit lah gitu ya, itu memang kadang agak antipati dengan yang namanya partai gitu ya. Tapi kalau kita pendekatan secara hati gitu ya, apalagi kita ada di lingkungan ya suatu komunitas, suatu perkumpulan, ya kita jangan terlalu membawa diri sebagai partai lah, tapi dengan adanya kita lah gitu ya, mereka akan mengerti sendiri dengan kita warna saya hijau gitu ya, tapi mereka ngerti kita maksimal ya dengan untuk tujuan kita untuk memajukan Kota Bogor. Saya nih sebagai seorang ketua partai, saya ada di beberapa komunitas, tetapi saya tidak menempatkan diri sebagai ketua partai dengan mereka, karena mereka merasa nyaman dengan itu. Kalau kita menempatkan diri sebagai ketua partai akan kaku jadinya. Jadi mereka ngerti pribadi kita, otomatis dari situlah timbul rasa, oh ternyata partai itu tidak sekaku gitu ya. Ini sosoknya sebagai pemimpin aja seperti ini, mau berbaur gitu. Berat partainya apa ya, kan bisa dilihat juga. Oh partainya ternyata, oh ya deh aku mau ini gitu kan. Yang didukung banyak yang bertanya jadinya, Mbak yang didukung siapa? Dari PKB, banyak yang bertanya begitu akhirnya ke kita, karena mereka tahu kita kan. Ya kita harus lebih lebih santai lah, kata pepatah ya gini. Kita jangan terlalu kaku dengan lingkungan. Jadi kita harus menyesuaikan diri dengan lingkungan itu. Sebenarnya kalau melihat itu memang banyak. Tapi kan kita nggak tahu ya itu perbuatan siapa sebenarnya. Ya kita ini aja lah, ya kita ganti aja sama yang baru gitu kan. Nggak usah kita mencari sesuatu yang kadang menyusahkan kita ya. Kalau kita bilang itu lawan kita, ya belum tentu. Siapa tahu kan itu dari orang yang memang mau mengkambing hitamkan gitu. Yang pertama yang tadi dari awal saya sudah sampaikan, itu kita mengikuti perintah DPP, nih calonnya kamu gitu. Dan kita membantu Dr. Rendra untuk menaikkan elektabilitasnya, karena itu memang salah satu yang harus dilakukan Dr. Rendra ke wilayah, dan kita membantu itu gitu. Kemarin kita melakukan konsolidasi dengan menghadirkan Pak Dokter. Dan di situ Pak Dokter menyampaikan program-program beliau ke ranting. Dan namanya kader ya Mas, itu kita harus fatsun. Jadi apapun perintah saya semuanya ya, diperintah sama dokter, kamu harus ini, ya harus. Nggak bisa bilang tidak, begitupun yang di bawah kita. Untuk masyarakat Kota Bogor, carilah sosok yang memang benar-benar bisa membawa kemaslahatan untuk masyarakatnya, bisa membangun. Memang sekarang Kota Bogor sudah baik, lebih baik lagi. Yang bisa merangkul masyarakat, yang bisa merangkul semua stakeholder yang ada di Kota Bogor. Karena kan kalau dilihat sekarang kan tidak semua terangkul ya kalau dari kemarin-kemarin ya, karena ada yang merasakan itu gitu kan. Ya diharapkan masyarakat itu bisa memilih dengan bijak, jangan seperti kontestasi pileg kemarin.
harapan saya, mari masyarakat Kota Bogor di tanggal 27 November nanti kita sukseskan Pilkada 2024 dengan meriah, karena itu merupakan pesta demokrasi juga. Bersama PKB, pilih Dr. Raindra. Sehat warganya, glowing kotanya.